Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada bedanya kita yang sebagai orang yang terdidik, orang yang memiliki kemampuan rasional, kemampuan berpikir, dengan orang-orang yang memiliki itu semua, tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memahami bahwa ada satu kisah di Alkitab tentang Menara Babel, di mana pada waktu itu semuanya yang mau membangun menara yang tinggi itu orang-orang yang luar biasa pintar. Bayangkan, tidak seperti sekarang ada alat-alat yang canggih yang memudahkan semua bisa berjalan dengan baik, bahkan dalam waktu yang singkat. Tapi pada saat itu dengan segala keterbatasan, orang-orang itu ingin membangun menara Babel hanya dengan bermodalkan pikiran mereka. Luar biasa bukan? Dengan segala keterbatasan itu. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, mereka melakukan itu karena ambisinya dan tidak terdapat di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang membuat kemudian Menara Babel tidak pernah terjadi hingga kapanpun Bapak Ibu. Namun namanya sifat itu masih tetap ada hingga saat ini. Dari sini kita belajar bahwa kalau kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, kiranya itu pertama-tama kita serahkan dulu kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan maunya gimana? Tuhan maunya apa? Apakah ini benar? Apakah memang ini harus saya lakukan? Tidak. Jangan sampai terjebak pada ambisi diri sendiri. Kenapa ini menjadi pembuka dari firman ini? Karena menurut teks kita ini, 1 Raja-Raja 8 ayat 56, Raja Salomo mengingat semua penyertaan Tuhan dalam bangsa Israel, bangsa nenek moyangnya. Dia mengingat bagaimana nenek moyangnya itu diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Pada saat Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim ke tempat yang tidak dia tuju, dia tahu kemana tujuannya, maksud saya, ke tempat di mana dia tidak tahu tujuannya, tapi dia mau melakukannya. Dan secara luar biasa, pada saat Musa, Bapak Ibu, pada saat Musa kemudian itu dipimpin oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, untuk membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka melihat Bapak Ibu bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa sekali. Dan itu memakan waktu kurang lebih 400 tahun sampai kemudian Salomo menyadarinya. Kasih setia Tuhan luar biasa. Dan satu kata yang luar biasa yang semakin mensempurnakan itu adalah tak ada satupun yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu, mengapa kita berpikir hanya tentang ambisi kita? Kenapa kita tidak serahkan saja kepada Tuhan, supaya Dia yang bekerja, Dia yang menuntun kita, dan semuanya pasti berhasil? Dan kenapa kita menahan-nahan bagian itu, Bapak Ibu? Oleh karenanya, Bapak Ibu, firman ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang akan terlewatkan, percayalah. Dan semuanya itu pasti akan dipenuhi dan diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita menjaga kesetiaan itu. Kita terus berjalan lurus dalam Tuhan.
apapun resikonya, apapun harga yang harus kita bayar. Dan yang paling penting dari semua itu Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini tujuannya cuma satu. Bukan tentang tujuan diri kita, tapi tentang Tuhan. Ketika itu kita imani, kita lakoni dalam hidup kita, tujuan hidup ini adalah tentang Tuhan, maka benar kata firman ini, semuanya akan dipenuhi. Bapak Ibu, itulah penjelasan dari firman ini. Dan Salomo, kita tahu dia akhirnya menjadi raja yang terakhir yang mampu membangun bait suci yang sangat megah, luar biasa, sebagai simbol keagungan Allah itu sendiri, sebagai tanda bahwa Allah benar-benar menyatakan janjinya, memenuhi janjinya. Mari tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon kekuatan daripadamu untuk kami bisa setia kepadamu. Dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.